Halo semuanya. Di video kali ini gue pingin cerita aja. Ceritanya sebenarnya mungkin buat semua dari kalian gak jelas kali ya, tapi entah kenapa gue kayak pingin aja mengeluarkan semua unek-unek yang ada di kepala gue. That being said, yang akan gue omongin ini mungkin akan terdengar foolish. Mungkin ada beberapa statement gue yang kontradiktif satu sama lain. Atau kontradiktif in general sama apa yang kalian pikir kalian tahu, dan mungkin akan terdengar paradoksikal satu sama lain, tapi bukan berarti apa yang gue omongin itu gak valid, if you know what I mean. Karena seringkali manusia kalau misalnya mereka menceritakan sesuatu, misalnya yang keluar dari mulut dia A, tapi sebenarnya ada banyak banget yang dia pikirin, bahkan dari A sampai Z. Maybe there even another additional alphabet gitu yang merepresentasikan side thoughts yang sebenarnya dia punya gitu ketika dia punya permasalahan. Terus seringkali juga ketika kita berbicara atau menceritakan sesuatu, diksi atau kata-kata yang kita punya itu tidak 100% bisa merepresentasikan secara bener-bener apa yang kita rasain dan apa yang kita maksud gitu. Jadi again, itu disclaimer di awal. Jadi kalau kalian merasa yang gue ceritain itu kontradiktif atau gak masuk akal atau kayak mengenyerinyitkan dahi, if there is even a word, diamin aja, gak perlu di nitpicking. Karena kalau ada orang yang nitpicking itu, gue akan ada urgensi untuk explaining myself again gitu, even further, and itu malah akan ngebikin jadi terdengarnya gak jelas gitu. Rambling. Jadi yang pengen gue ceritakan itu adalah beberapa bulan ini gue sebenarnya sedang ada masalah. Masalahnya bukan masalah keluarga, bukan masalah pernikahan, bukan masalah yang gitu-gitu. Keluarga gue gak ada masalah, pernikahan gue doing great, pertemanan gue doing great, my job doing great, everything outside permasalahan di dalam diri gue dan hubungan gue dengan media sosial. Ini mungkin buat beberapa orang first world problem, atau mungkin banyak yang bilang juga ya ini kan resiko lo gitu, putting yourself out there for the people to judge. Tapi sebenarnya TLDR-nya itu gue kayaknya udah bener-bener agak-agak nggak kuat, udah capek banget gitu, having to deal with some people on social media. Di sini gue bilang some karena nggak semua orang yang follow gue dan orang yang menikmati konten gue seperti itu. Banyak banget yang baik-baik dan yang mereka being normal aja gitu ya, jadi orang yang normal aja gitu, very reasonable people. Tapi sayangnya ada orang-orang yang tidak seperti itu. Kalau kalian, beberapa dari kalian mungkin ada yang tahu, gue pernah ada drama di internet tahun 2018. Buat sebagian dari kalian maybe it's just another drama, kayak contohnya di Twitter kan ada info tweet war gitu kan, oh mungkin ini buat asik-asikan doang, another drama that you find on the internet. Tapi buat gue it is such a big deal sampai gue tulis itu di buku gue. Intinya gue kayak dibully gitu sama ratusan orang, I would say. Kenapanya I still believe that I don't deserve that amount of hate from people, regardless. Karena pada saat itu I still believe that yes, I was being an asshole, but I have a reason for it. Dan orang-orang gak akan bisa relate sama reason tersebut karena mereka tidak berada di exact situation itu gitu, untuk merasakan semua yang gue rasakan pada saat itu dan akhirnya mengeluarkan reaksi seperti itu pada saat itu.
Intinya gue dibully sama ratusan orang kayak yang gue bilang. Terus gue nggak bisa dealing sama hate yang gue dapetin. Akhirnya gue cuma bisa nangis. I think 5 days. Pas diselingkuhin gue nangis 7 hari, dibully gue nangis 5 hari. Tapi traumanya dua-duanya sampai sekarang. Terus rasanya tuh sendirian banget, dan di situ cuma ada suami gue yang akhirnya nemenin gue. Terus ada Sakti sama Vina gitu yang akhirnya datang ke rumah. Terus kayak mencoba untuk nemenin gue juga. Karena yang lebih serem dari nangis itu adalah gue merasa kesepian banget. Gue ngerasa semua orang benci sama gue. Semua orang ngata-ngatain gue. Terus akhirnya gue ngerasa kayak di corner gitu loh, disudutinnya abis-abisan, dan gue akhirnya jadi kayak suicidal lagi. Nah gue in general itu emang orangnya suicidal dari gue SMP. Kayaknya SMA deh, SMA. Tapi setelah gue ke Jerman, suicidal thoughts itu hilang. Kayaknya sih karena gue terlalu sibuk untuk menata hidup gue yang baru gitu di sini. Terlalu caught up sama day to day life, sama apa yang mesti gue kerjain, responsibilities, kayak gue mesti belajar, mesti lulus ujian bahasa, terus tutkol, terus uni dan segala macam. Akhirnya gue nggak ada energi dan waktu lagi untuk being suicidal gitu. Nah pada saat itu, pas dibully itu, gue untuk pertama kalinya merasakan lagi setelah udah lama banget nggak ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena gue kayak tiba-tiba ngerasanya kayak gue bilang, semua orang kok kayak benci gue. Kayaknya gue emang nggak ada baik-baiknya gitu dari diri gue. Gue tuh sampah. Kalau misalnya semua orang benci gue, kok gue kayak nggak penting ya gitu di hidup ini. Kayak gue nggak ada gunanya juga gitu. I know this sounds silly. Buat beberapa orang dari kalian yang gak pernah dibully, maybe this sounds silly dan kalian gak bisa relate sama apa yang gue omongin barusan. Tapi buat kalian yang pernah dibully, misalnya di sekolah atau entah di mana, mungkin kalian ngerti maksud gue. Kayak lu ngerasa sampah aja gitu, karena kok ada sekian banyak orang yang ngata-ngatain gue ya gitu. Lu bingung salah lu apa. I mean, yeah, I did something wrong, but do I deserve this gitu kan. Terus have I done something wrong personally to them, to the people who bullied me? Kayaknya gue selama ini cuma stay in my lane doang. Terus kok gue diginiin gitu. Pokoknya intinya ada banyak banget emosi yang gue rasain gitu. Dan itu semua, ribuan perasaan itu seperti forming a dark cloud yang tiba-tiba datang ke atas kepala gue dan ngebikin gue tuh jadi suram berasanya. Suram aja. Gue gak bisa menemukan suatu kata yang benar-benar tepat untuk menggambarkan apa yang gue rasakan, tapi kayaknya suram itu adalah kata yang kayaknya cukup representatif deh. Lu kayak dicium sama dementor gitu. Suddenly lu kayak, udah gue pin out aja, lu gak ada happiness lagi, lu gak ada motivasi lagi gitu. Shortly after kan gue ke Indonesia. Nah pas gue ke Indonesia itu gue ngerasa kalau gue lagi ke mall gitu, di otak gue, aduh nih orang pasti tahu nih apa yang kejadian sama gue. Nih orang pasti kemarin bully gue juga. Nih orang pasti tahu nih gue lagi di ridicule di media sosial gitu, sampai gue harus cabut gitu. Karena literally banyak banget yang ridicule gue sampai gue harus out di Twitter karena orang-orang pada ngedigging tweet lama gue, dan di tweet lama gue emang bahasanya kasar banget gitu, dan gue emang acknowledge gue emang orangnya marah-marah mulu gitu pas remaja, karena for some reason I had this so much anger, gue nggak tahu apa, you know. Terus ada Twitter pada saat itu ya gue marah-marah di sana gitu, dan orang digging itu menyakitkan banget karena at this point
gue tuh bener-bener usaha mati-matian untuk berubah gitu. Jadi orang yang lebih calm, yang gak gampang marah, yang intinya lebih berubah gitu. Jadi 180 derajat dari gue yang dulu. Pelan-pelan gue udah bisa. Udah setengah mati nyoba gitu kan, lagi berusaha banget. Tiba-tiba ada sebanyak orang yang ridiculed gue di zaman dulu, yang lagi coba gue ubah, yang lagi coba gue lupakan dan gue buang gitu loh. Itu berasanya tuh kayak sakit hati banget gitu loh. Dan moreover, orang-orang ini gak tahu seberapa banyak besar usaha gue untuk bisa jadi orang yang lebih baik gitu loh. Mereka making fun of me, terus mereka bilang gue selama ini cuma pencitraan di media sosial gitu kan. Oh ternyata Gita aslinya gini gitu. I mean, yeah, it was me. Tapi bukan berarti gue adalah orang yang sama dibanding gue 9 tahun, 10 tahun lalu gitu. Dan gue acknowledge I was a nasty person. I was a really nasty and confused person, teenager. Terus mesti apa gitu? Yang bisa gue lakuin cuma berubah, dan gue sedang melakukan, tapi kok lu masih ridiculing gue gitu intinya. Nah, hubungannya apa sama sekarang dan kejadian itu? Hubungannya adalah gue kira dengan gue berada di media sosial dan gue quote on quote terbiasa dibully sama orang, tidak cuma tahun itu doang, gue kira gue akan bisa melihat orang-orang tersebut yang di media sosial itu yang ngata-ngatain gue itu sebagai orang-orang yang irrelevant gitu loh, sebagai hanya suara-suara background noises aja. Ternyata yang baru gue sadari adalah I'm not used to it. I'm just getting better at burying the pain. Gue masih sakit hati kalau diserang secara personal sama orang. Gue masih sedih kalau ada orang yang ridiculing atau ngata-ngatain spiritualitas gue. Gue masih sedih ada orang yang judging hubungan gue sama Tuhan dari cara mereka melihat baju gue, cara gue pakai jilbab, cara gue berbicara dan cara pandang gue gitu. Gue masih sedih kalau gue dibilang apa ya? Oh ini orang problematik gitu. I don't know, that word really triggers me. Like, what did I do that I deserve to be called problematic? And on top of everything, siapa sih manusia ini yang gak problematik gitu? Kita manusia itu adalah kompleks figure. Kita gak luput dari kesalahan. Yang bisa kita lakuin itu cuma reflect on the mistakes that we made and then try to be a better person every day gitu. Dan itu yang gue coba lakukan gitu kan, introspeksi. Dan makanya kalau kayak gue tiba-tiba diomongin orang, gue kayak ngerasa makin alienated gitu, ngerasa makin sendirian. Tapi at the same time gue juga merasa ada agak kesel gitu. Kenapa sih gue harus berpikir seperti itu? Karena pertama, gue sebenarnya gak minta untuk dikomplimen orang gitu. Gue gak pernah minta dipuji-puji atau ngerti kan maksudnya? Itu gue gak pernah gitu. Dan it's never my intention to be famous, to get recognized or to get compliments from people. Pas gue sign up for this job, sign up to be a YouTuber atau influencer, gue di sini literally cuma pingin sharing ke orang gitu. Gue suka creating sesuatu dan gue pingin sharing ke orang, that's it. Dan gue marah dan gue tidak terima dibully itu tuh kesannya gue tuh pingin cuma orang-orang tuh komplimen gue gitu, padahal enggak. Itu satu yang gue kesel. Yang kedua,
ada banyak orang yang support gue gitu. Orang-orang yang peduli sama gue tuh banyak sebenarnya. Tapi kenapa gue tuh cuma fokus sama orang-orang yang benci sama gue gitu. Dan padahal orang-orang yang benci sama gue ini, regardless gue mau explain berapa kali diri gue, that's another thing why I hate about this is I feel the need to explain myself berulang-ulang sama orang yang tuh sebenarnya tuh nggak peduli sama gue, orang yang sebenarnya nggak suka sama gue, orang yang sebenarnya nggak mau dengerin omongan gue, dan gue jadi kayak bukan ngerasa sih, kesannya support dari orang-orang yang emang beneran peduli, yang beneran reasonable people, yang emang baik gitu, kesannya itu nggak penting gitu. Padahal itu penting gitu. Padahal mereka yang bisa bikin gue kayak masih considering untuk gue lanjut nggak ya gitu, gue carry on nggak ya, you know. Kalau nggak ada mereka, gue udah nggak akan pikir panjang lagi. Gue akan bye gitu, you know. Terus apa lagi ya yang gue pikirin? Pokoknya intinya gue capek sih sebenarnya. Gue lagi capek. Gue lagi di titik dimana gue udah nggak bisa lagi nerima tonjokan orang. Karena gue berasa gue di internet, I didn't sign up for this. This-nya di sini adalah gue nggak pernah sign up untuk jadi samsak orang. Gue nggak pernah sign up untuk ditampar sama orang gitu. Tapi itu yang gue dapet zusätzlich, itu yang gue dapet additionally. Gue ditampar-tampar sama orang, gue ditonjok-tonjok sama orang, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak boleh ngapa-ngapain, lebih tepatnya, karena ketika gue defend diri gue, ketika gue membela diri, gue dilabelin sebagai perempuan yang kasar. Dan itu udah terjadi, itu sering terjadi. Ketika gue disenggol sama orang, gue nggak terima, gue disenggol gitu kan. Banyak orang yang kayak, kok lu kasar sih? Lu kan influencer gitu. Kenapa lu kayak gitu? Kenapa lu nggak bisa diem aja? Itu yang masih gue bingung, karena iya gue influencer, oke. Cuma kenapa lu nyenggol gue, terus ketika gue gak suka lu gak mau disenggol balik gitu loh. Gue for some reason sampai sekarang itu masih gak masuk logika gue gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak gak ada kemerdekaan buat gue untuk ngapa-ngapain gitu. Literally gue harus diem, harus jadi ya kayak di Alkitab gitu kan, kalau misalnya ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Dan gue bukan orang yang seperti itu. Gue sayangnya yang gue kesel juga, yang gue masih belum bisa make peace of it adalah gue bukan orang yang bisa seperti Revalina S. Temat pas dia di film Bawang Merah Bawang Putih gitu. Ketika dia dibully sama ibu tirinya, sama saudara tirinya, dia cuma nangis-nangis aja, berdoa ke Tuhan gitu. Gue gak bisa jadi orang yang seperti itu, gue belum bisa. Karena gue masih sampai sekarang, gue masih merasa, bukan masih merasa sih, gue masih kesel di-treat tidak adil gitu. Gue gak suka ketika ada ketidakadilan gitu. Dan gue melihat ketika orang gituin gue melihat ketidakadilan tersebut diaplikasikan ke diri gue gitu. Karena maybe it doesn't look like it, tapi gue overthinking banget when it comes to social media, when it comes to my job here. Overthinkingnya itu bukan soal how do I make as much money as possible, bukan soal the business aspect of it, bukan soal overthinking gimana nih caranya supaya dapat klien banyak gitu, atau gimana sih caranya biar gue bisa punya follower sekian banyak gitu. Gue nggak pernah taking it seriously when it comes to the amount of followers. Kayak contohnya di YouTube gue sering minta subscribe gue biar 1 juta. Itu cuma biar
fun aja, kayak wah seru ya 1 juta gitu. Selain itu gue nggak merasa itu sesuatu yang penting harus di-emphasize selalu, karena balik lagi tujuan gue bikin YouTube itu bukan buat fame, bukan buat getting recognition. Overthinkingnya gue itu adalah apa yang bisa gue kasih ke orang, manfaat apa yang bisa gue kasih ke orang, entah itu lewat video gue beropini atau even kayak konten-konten yang lain gitu. Gue make sure orang-orang di internet itu ketika dia decide untuk nge-follow gue atau nge-subscribe gue pingin dia getting something out of it. Gue merasa bersalah banget kalau gue sebagai influencer cuma foto-foto doang, foto-foto cakep, selfie yang maybe playing a role in stereotyping kalau perempuan cuma bisa foto-foto di media sosial. At the same time gue gak nyalain perempuan yang melakukan hal tersebut. At the end of the day terserah dia mau ngapain. Begitu juga influencer yang doing fashion atau beauty. It is also hard work to maintain it. Tapi gue personally, gue merasa gue harus melakukan lebih dari itu gitu. Makanya gue selalu limit, misalnya gue doing yang bener-bener komersil, tapi tetap gue seimbangin dengan konten-konten yang tidak komersil gitu, yang bener-bener itu ilmu atau informasi gitu. Makanya banyak orang bilang kayak, Kak Gita banyakin vlog yang video-video santai gitu dong gitu. Gue refuse untuk melakukan hal tersebut karena gue takutnya gue gak ngasih manfaat gitu dengan hanya gue bikin video-video seperti itu. Lazy videos, I call it. Gue kayaknya tuh kalau cuma ngebikin video-video seperti itu, I feel like I'm not doing a good job being an influencer, being a creator gitu. Gue pinginnya, kayak gue bilang tadi, orang-orang yang nonton video gue tuh mereka dapat sesuatu dari video gue. Nah, tapi makin lama itu makin susah gue lakukan gitu, karena at the same time video-video tersebut kan gue suka banget sebenarnya bikin video soal women's rights, terus bikin video tentang isu-isu kemanusiaan atau apapun itu gitu, tentang rasisme, tentang xenofobia. Ternyata bikin video seperti itu tuh takes a toll on me. Ternyata karena gue bikinnya dengan sepenuh hati, video itu tuh gue anggap sebagai mungkin anak gue kali ya, yang bener-bener harus gue keep terus, harus gue peluk terus. Ketika ada orang yang datang terus mencemohkan video gue take it-nya personally gitu. I mean kalau itu sekadar mengkritik ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi seringkali yang terjadi adalah misalnya ada orang yang datang, misalnya kayak gue lagi bikin soal video tentang rasisme, tapi komen dia malah belittling isu rasisme, atau malah dia atau dia malah saying racist things in the comment section. Atau misalnya gue bikin tentang video soal seksisme, dia malah kayak dismissing alah perempuan gitu-gitu loh. Ternyata ngelihat komen itu bikin gue jadi kayak exhausted gitu. Ternyata ditambah dengan bulian yang gue ceritain tadi gitu, dimana I get it constantly on daily basis. Ada orang yang ngebully gue karena just straight up dia benci aja sama gue. Ada yang dia ngebully gue karena dia merasa gue tidak berlaku seperti perempuan seharusnya gitu. Itu terjadi juga. Gue suka dikritisi soal cara gue berbicara, katanya pakai lo gue, atau kayak gue jutek banget, kok gue nggak senyum, atau gue begini gitu loh, hal-hal seperti itu. Nah karena gue tahu itu basisnya dari dia being
patriarkal, karena gue knowing enough about patriarchy, tentang bias gender dan segala macem, jadi gue kayak makin menginternalisasi, makin gimana ya, makin kayak ngebaperin itu lagi gitu, kayak kok gue menjadi perempuan seperti ini aja kok kayaknya disalahkan gitu loh. Kan perempuan itu bisa bisa macam-macam, ada yang kalem, ada yang blak-blakan, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang kayak gue. Dan as long as kita nggak ganggu orang, kenapa kalian mesti mencoba untuk atau bahkan mengkritisi cara kita menjadi perempuan gitu, cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita pakai baju gitu. Itu gue baperin gitu loh. Terus ada yang harassing gue sexually juga. Ada yang belittling gue sebagai perempuan. Ada yang belittling gue, ada yang ngebully gue karena dia pikir gue melakukan hal yang buruk secara agama gitu kan. Dan akhirnya dia ngebully gue dan bawa-bawa personal gue tentang gue sama Tuhan gue gitu. Itu banyak banget. Dan ada yang ngefitnah gue, ada yang literally straight up making up stories that never happened about me. Itu juga sering terjadi. Akhirnya itu semua udah gue lagi exhausted, terus itu semua tuh bikin gue jadi kayak mempertanyakan lagi gitu, sebenarnya gue itu salah apa sih ke orang, sama orang-orang ini sampai gue tuh diginiin gitu, sampai gue itu kok deserve perlakuan yang seperti ini gitu loh. Karena setahu gue itu ngelakuin hal ini, bikin video di internet dan exist on social media, nulis segala macam, itu tuh gue tulus gitu. Gue apalagi zaman dulu gitu ya, gue kayak selalu nggak enak kalau misalnya bener-bener being straight up komersil gitu, karena at the end of the day kita ini sama-sama cari uang gitu kan. Gue nggak mau ngezolimin orang. Kayak gue sangat berhati-hati gitu untuk stay on my lane, untuk nggak being a jerk, untuk nggak zolim ke orang. Tapi kok gue diginiin gitu sama orang gitu. I know nggak semua orang kayak gini ke gue, tapi orang-orang ini yang ngebully gue, entah berapa banyak orang, itu cukup sih untuk bikin gue tuh jadi kayak mempertanyakan semuanya gitu, mempertanyakan. Akhirnya kayak bayangin deh, lu dibilangin sesuatu gitu, hal-hal yang buruk tentang lu berkali-kali sama orang. Akhirnya lu lama-lama lu akan kayak ngerasa, emang iya ya gue seburuk itu. Lama-lama lu akan mempertanyakan gitu, emang iya ya gue seburuk itu. Mungkin iya gue seburuk itu. Terus lu juga bertanya-tanya, apa sih yang udah gue lakuin ke dia sampai gue diginiin gitu loh. Kayak yang kemarin, akhirnya kan gue decide untuk lay low di media sosial kan, karena gue capek gitu. Gue sampai going to therapist karena gue pingin mengakhiri hidup gue lagi gitu loh. Ternyata yang kayak gue bilang dari tahun 2018 itu, pikiran gue yang pingin mengakhiri hidup ternyata belum hilang, dan gak hilang gitu sampai sekarang ternyata. Makanya gue nelfon terapis gue kayak, I need help because I've been thinking to kill myself and the thought has never gone away. I don't know what to do gitu. Dan sampai sekarang gue masih ke terapis dan perlahan-lahan udah agak membaikkan. Nah tapi kemarin pas gue dibully lagi gara-gara gue gak speaking out di media sosial soal Palestina, itu gue ke-trigger lagi, gue broke down lagi, gue nangis lagi. Karena literally I don't know how many people, gak tahu berapa banyak orang yang sliding entah ke DM gue atau komen di foto gue yang ngata-ngatain gue gitu, as if I had done something really terribly wrong. Seakan-akan gue tuh pernah bunuh orang, seakan-akan gue memperkosa orang, you know, as if I was this terrible person that deserved to be, I don't know, to be punished.
Padahal yang gue lakukan cuma gue lagi lay low di media sosial, gue nggak ada mental capacity untuk membicarakan hal-hal yang berat, karena buat gue pribadi ngomongin isu sosial itu walaupun sekadar di media sosial gitu ya, sekadar di IG story, sekadar di YouTube, for some reason itu draining gue banget. Pas BLM kemarin, Black Lives Matter, gue 2 minggu nggak bisa tidur nyenyak. 2 minggu gue tuh tidur tuh bangun tidur sampai eksem gue tuh kambuh, trigger karena gue stres, karena gue actively engaged in the conversations gitu, especially online, dan gue nggak sadar itu draining gue banget gitu. Nah sejak saat itu gue lebih hati-hati ketika pingin ngomongin tentang isu hal-hal seperti ini gitu, karena ternyata gue sensitif banget gitu tentang hal-hal ini. Makanya pas gue yang decide untuk nggak ngomong, ada banyak orang yang menjadikan itu sebagai apa ya, kayak pisau gitu untuk nyerang gue. Gue padahal diem gitu, gue udah diem aja. Ada beberapa orang yang nanya, Kak ngomongin soal Palestina, gue diem aja gitu. So dia nanyanya baik-baikan, gak gue bales. Yang mulai bikin triggered itu pas ada yang udah belittling quote-unquote aktivisme gue. I did this because gue cringe banget dengan kata aktivisme ketika itu diaplikasikan ke gue, karena gue tidak pernah sama sekali consider diri gue sebagai aktivis. Gue cuma orang yang kebetulan banyak baca aja dan banyak lihat berita. Gue bukan aktivis. I haven't done anything to people that I talk about. Kayak misalnya tentang perempuan, I haven't done anything meaningful to people, to the women. Kalau gue bilang diri gue sebagai aktivis, gue geli gitu loh, karena ada literally aktivis yang doing the hard work, yang dia literally put so much energy, effort, time, even their money untuk ngebantuin marginalized people, but I didn't do that gitu. Kebetulan gue hanya bikin konten tentang itu aja, dan dibandingin sama kerja kerasnya mereka, kayaknya bikin konten itu gak seberapa gitu. Jadi so mereka intinya kayak, lu kan selama ini ngomong soal perempuan, feminis, mana lo, you're being a hypocrite, intinya gitulah. Kayak ya intinya belittling dan cornering gue gitu loh. Gue ke-trigger karena iya gue memang tidak consider diri gue sebagai aktivis. Iya gue memang tidak consider gue sebagai someone, ngerti gak sih? Tapi at the same time I also put some effort. Kayak yang gue bilang di awal tadi, gue sebagai influencer itu, gue itu bener-bener kerja keras untuk bikin konten yang bagus supaya orang bisa belajar dari situ gitu, bisa ada yang mereka ambil gitu, nggak cuma ketawa-tawa, nggak cuma ngelihat apa nggak ada faedahnya gitu. Gue ngedit sendiri, sekarang udah dibantuin Paul. Gue brainstorming konten yang mau gue buat sendiri, gue bikin skrip sendiri, gue riset sendiri, semuanya gue lakuin sendiri. Gue nggak punya manajer, gue nggak punya tim. Cuma gue sama Paul, dan Paul lebih ke teknisnya doang dan ngedit dan bales email. Kita cuma berdua gitu. Saking gue pingin semua yang gue produce itu bener-bener dari hati gue gitu, bener-bener genuine. Makanya pas gue di-belittle kayak gitu, gue kayak ngerasa ya ampun, selama ini gue bener-bener setengah mati. Ternyata it doesn't really show gitu, kayaknya gitu di beberapa orang. Kayak lupa aja gitu, ada kok yang gue lakukan. I don't think I deserve this gitu. Gue gak ngerasa gue pantas untuk diginiin sama kalian gitu, gara-gara perkara ini. Bahkan ada yang sampai ngata-ngatain gue betina gitu. Cowok sih yang ngomong, dia belittling dan degrading gue sebagai perempuan gitu kan. Dia bahkan ke vlog gue yang
kemarin, terus ngomongin gue, alah lu nggak bisa apa-apa jadi cewek, makanya mie aja dibikinin sama laki lo gitu. Terus ada yang ngomong gue mandul gitu, tapi kalau soal mandul gue nggak offended sih, karena gue nggak mau punya anak so. Tapi intinya kayak gitu sih. Ada yang kayak ngata-ngatain gue, katanya gue sampai viral di Twitter gitu, rame di Twitter. Ada beberapa kelompok yang kebetulan asosiasinya itu yang Islam konservatif gitu, mereka menjadikan ini gitu, gue yang tidak berbicara soal Palestina ini seakan-akan gue kayak dibayar sama Israel, atau gue diam karena kebetulan, mereka mencoba untuk being apa ya, kalau bahasa Indonesia tuh cocoklogi gitu loh, afofinia gitu. Mereka mencoba untuk narik benang merah yang padahal nggak ada nyambungnya sama sekali gitu loh. Gue nggak dibayar sama siapapun, dan kenapa gue nggak speaking out juga, I have so many reasons. Dan kalau gue jelasin what I did, I ended up making a story about it, but it was just a rant. Dan gue pada saat itu baru pulang kerja, dan yang gue rasakan itu gitu, gue nggak suka gue di pressure untuk doing something, karena gue pinginnya gue melakukan sesuatu itu bener-bener dari hati gue gitu loh. Tapi sementara sekarang gue lagi nggak ada kapasitas mental, gue nggak ada energi gitu kan untuk bener-bener dedicating. Makanya pada saat sekarang gue cuma bisa donasi, sama yang gue lakukan itu adalah gue ngirim surat ke lokal representatif gue di Hamburg, di Altona. Ada 4 lokal representatif, yang gue email 3 karena yang satu lagi dari partai yang rasis dan Islamofobik. Makanya gue kayaknya nggak mau ngomong sama lo, jadi gue cuma email 3, dan sampai sekarang gue belum dapet balesan, karena gue pikir gue mencari cara gitu kan, ada nggak ya cara yang juga efisien supaya at least yang dilakuin sama si Israel ini berhenti gitu loh. Dan ya udah, yang terpikirkan oleh gue kayaknya harus kirim surat ke pejabat gitu. That's what I did. Gue kirim email ke mereka. Tapi pas gue rant itu ada beberapa orang juga yang akhirnya ridiculing gue, kayak apa sih lu ngomong-ngomong gak jelas di story gitu kan, makanya gak usah ngomong gak jelas. Gue sakit hati sih jujur dibilang omongan gue itu gak jelas, karena maybe it sounds gak jelas to you, but for me it is valid. For me, gue gak suka di pressure, dan gue merasa orang-orang yang nge-pressure gue ini juga nge-guilt trip gue karena pakai agama gue gitu. Lo kan muslim, lo harus peduli dong gitu. Seakan-akan gue tidak peduli, seakan-akan gue bukan muslim yang baik kalau gue nggak ngomong di media sosial. Gue kayak ngerasa jadi makin di hal-hal yang sensitif buat gue gitu, yang emang gue nggak suka, jadi kayak ditargetin gitu sama mereka. Makanya pas ada beberapa orang yang bilang nggak jelas IG story-nya, gue kayak ngerasa, well, terus lu mau apa gitu? Nggak semua hal yang gue omongin harus jelas di lo, dan I don't need to explain it further to you because you are nobody gitu loh. Dan intinya tuh gue nggak suka sama entitlement atau perasaan keberhakan dari beberapa orang yang di internet, padahal mereka nggak peduli sama gue gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya juga setelah mereka demanding sesuatu dari gue, setelah mereka sliding ke DM gue dan menyerang gue secara personal atau nyindir gue atau ngejulitin gue, abis itu they carry on with their day gitu. Tapi tetap mereka ada entitlement gitu kan, untuk kayak Gita lo harus melakukan apa yang gue mau, Gita lo harus ngomong tapi yang masuk akal buat gue. Kalau nggak masuk akal, lo salah, dan I deserve an explanation, further explanation from you, sampai akhirnya gue ngerti. Padahal dia bukan siapa-siapa gitu. Dan ketika mereka melakukan itu, kayak yang gue bilang, they move on with their day. Meanwhile gue, satu orang ini, gue harus berhadapan sama ratusan orang ini, gue capek gitu. Dan akhirnya gue ngerasa, balik lagi gue perasaan suram, gue perasaan kayak gue gak pernah bener di mata orang-orang.
gue perasaan di ridiculed, di degrade, gue perasaan disudutin, di alienated, di salah-salahin. Padahal gue nggak pernah ada masalah personal gitu. Gue nggak pernah nyerang dia, gue nggak pernah ganggu dia secara personal. I stay on my lane. I just stay on my lane gitu. Tapi for some reason orang-orang ini tuh, even when I stay on my lane, when I just like do what I like to do, which is making content, it's enough for them to hate me gitu. It's enough for them to dislike me. I mean, at the end of the day kayak gue bilang kan, gue di sini bukan minta dikomplimen orang, tapi gue cuma minta orang untuk treating gue secara adil. Dan gue merasa gue di-treat tidak adil oleh sebagian orang. Kayak sebagian orang tuh kayaknya, like I told you, seakan-akan gue tuh this terrible person who has done terrible things. I don't think I'm a terrible person. Gue terlihat dingin di luar, tapi bukan berarti gue orang yang buruk gitu loh. Gue terlihat jarang tersenyum atau jarang tertawa, tapi bukan berarti gue punya bad intention. Bukan berarti gue pingin membahayakan orang lain, bukan berarti gue pingin menjatuhkan orang lain gitu loh. You know, terus moving forward kayak gimana, gue gak tahu sih. Gue masih cari cara untuk bisa deal sama situasi-situasi kayak misalnya gue lagi kayak ada kena drama dan dibully. Sampai sekarang gue masih gak tahu gimana caranya untuk dealing with it. Karena balik lagi, as much as I hate bullying, as much as I hate what they did, gue gak bisa ngatur dia gitu loh. Itu yang gue sebel juga. Padahal sebenarnya gampang gitu loh, kayak I mean, gue juga berada di internet. I have seen so many things that I disagree about. I have seen so many people that I disagree with, what they said online about different things, even things that matter to me gitu ya. Sometimes I respond, most of the time I just let it go. Karena balik lagi, when I think about it, what do I gain from it gitu? Apa yang gue dapetin dari gue arguing sama orang? Ujung-ujungnya gue seakan-akan kayak lagi cari ribut gitu loh. Dan bukan intention gue dari awal untuk cari ribut, apalagi di internet gitu. Gue di sini cuma asik-asikan sendiri, gue jauh dari orang-orang, gue mengisolasi diri, gue nggak terlalu banyak orang-orang yang ada di lingkaran gue. Exactly the reason karena gue nggak suka cari drama gitu loh. Intinya gue gak suka cari drama, tapi yang selalu terjadi adalah seringkali gue gitu yang diganggu. Tapi again, at the same time kok kayaknya orang-orang gak suka kalau gue bereaksi gitu. Padahal menurut gue, I deserve to stand up for myself. Karena kalau bukan gue yang ngebela diri gue sendiri, yang ngelindungin diri gue sendiri, siapa lagi gitu kan. Gak ada yang bisa. It's my responsibility to stand up for myself, stand up against my bully. Kalau gue gak stand up, I don't think it's gonna stop. Dan kalau gue gak stand up, kalau gue gak speak out about it, orang-orang yang bullying ini mereka akan menganggap sliding ke DM orang ngata-ngatain atau komen di foto orang ngata-ngatain itu just trivial thing gitu. Mungkin buat mereka trivial. I mean, to be completely honest, buat beberapa influencer juga trivial gitu. Some of them, they are doing a really, really, really good job just brushing it off. Kayak anggap itu jadi background noises doang. Anggap itu yang ngomong apa daun gitu, daun kering. Gue pingin banget bisa kayak gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang gue belum bisa. Sayangnya sampai sekarang gue masih melihat orang-orang tersebut yang ngebully gue itu adalah manusia gitu. Dan di otak gue, manusia gak seharusnya melakukan hal tersebut.
you know. Itu aja sih, videonya lama banget dan gue malas ngedit, jadi mau gue langsung gue upload aja. Tapi kayak beberapa dari kalian mungkin di sini ada yang nonton dan tetap nggak ngerti maksud gue. Gue nggak berharap untuk dimengerti. Kalau kalian di sini cuma buat ridiculing gue, I wish you stop doing it. You don't gain anything from it. You just do more harm, especially to me, to my mental health. Kalau ada beberapa hal yang menurut lo gak masuk akal, gak perlu dipikirin, karena ujung-ujungnya ini masalah gue. Biarkanlah gue yang dealing dengan ini semua. Kalau misalnya lo anggap omongan gue itu kontradiktif, again, kalau gue ngejelasin semua side thoughts dan pikiran-pikiran minor, pikiran-pikiran lain yang gue punya di otak gue, videonya ini gak akan kelar-kelar dan gue akan capek banget. Gue gak ada energi. Itu aja. Gue sedang mencari semangat untuk bikin video beneran lagi. Semoga semangat itu cepat datang. Dan paling gue pengen bilang makasih sih sama yang selama ini udah nge-support gue. Sehat-sehat terus.